NIM 3232121003 dari kelas B reguler 2023. Nah, di sini aku ingin membuat video review CBR atau Critical Book Review. Nah, jadi di sini aku akan review dua buku. Yang pertama itu dari buku penulisnya itu adalah Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata. Nah, yang kedua itu adalah Dr. S.S. Margono. Nah, kalau buku yang pertama ini judulnya itu Metode Penelitian Pendidikan, sedangkan yang buku kedua judulnya Metodologi Penelitian Pendidikan. Nah, jadi aku akan menjelaskan isi dari kedua buku ini nih. Kalau buku yang ini itu dia sekitar 13 bab dan yang ini itu sekitar 10 bab. Nah, jadi untuk di buku pertama ini atau Metode Penelitian Pendidikan, di bab pertamanya itu yaitu berjudul Konsep dan Jenis Penelitian. Nah, isinya di sini adalah menjelaskan tentang penelitian itu artinya apa. Penelitian adalah mencari jawaban atau riset sesuatu untuk memecahkan masalah secara sistematis. Adapun langkah-langkahnya yaitu meliputi identifikasi masalah, perumusan masalah, hipotesis, pengumpulan dan juga analisis data hingga pemeriksaan kesimpulan. Nah, dalam penelitian ada bersifat itu penelitian bersifat objektif, ada yang logis, ada juga yang empiris. Nah, berdasarkan pendekatannya terdapat secara garis besar terdapat dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu di bagian bab pertamanya ya teman-teman. Nah, langsung kita di bagian bab keduanya saja. Bab keduanya itu berjudul Ruang Lingkup Penelitian Pendidikan, Kurikulum dan juga Pembelajaran. Nah, dalam bab ini itu berisi bagaimana sebenarnya pendidikan adalah proses interaksi antar pendidik dan juga peserta didik untuk mencari tujuan pembelajaran. Nah, pendidikan juga itu ada 3 variasi, mau itu dari sekolah, dari keluarga, dan juga dari masyarakat. Penelitian di bidang pendidikan mencakup pada teori dan juga praktik pengajuan, pengembangan kurikulum, pembimbingan konseling, serta manajemen pendidikan. Semua praktik pendidikan harus berlandaskan kepada teori dan juga kebijakan yang berlaku agar hasilnya sesuai tujuan pendidikan nasional gitu. Nah, untuk pada bab ketiga itu judulnya pendekatan dan metode penelitian. Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwasannya terdapat dua pendekatan penelitian secara garis besar, yaitu pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Nah, kalau pendekatan kuantitatif itu menggunakan angka dan juga data yang terstruktur atau yang terukur gitulah. Misalnya empirisme dan juga survei. Nah, sedangkan penelitian kualitatif itu lebih menekankan kepada pemahaman makna dan juga pengalaman manusianya melalui wawancara, observasi. Nah, melalui kedua pendekatan penelitian ini menjelaskan dengan memvalidasi temuan-temuan mereka, tetapi sama-sama penting untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih akurat. Nah, itu kan yang bab ketiga ya guys. Kita lanjut ke bab yang keempat. Nah, selanjutnya itu adalah metode deskriptif dan juga survei. Apa sih metode deskriptif? Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan kondisi suatu fenomena tanpa mengubahnya. Contohnya nih, studi kasus, studi perbandingan, studi kecenderungan. Nah, sedangkan kalau dia survei itu digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden menggunakan angket atau wawancara. Nah, survei biasanya populer karena mendapatkan gambaran pendapat dan juga karakteristik populasi secara luas. Jadi datanya itu benar-benar bagus gitu kalau banyak yang memberikan pendapatnya. Nah, jadi kita masuk ke bab kelima teman-teman. Yang itu judulnya adalah penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam atau suatu fenomena sudut pandang partisipan. Nah, penelitian ini berperan langsung di lapangan dengan metode seperti wawancara, observasi, dan juga studi dokumen. Nah, tentunya penelitian secara kualitatif ini dia benar-benar apa yang kita dapat gitu dari
sudah kita lakukan misalnya melalui seperti tadi, melalui wawancara, observasi, dan juga studi dokumen. Jadi dia tidak menggunakan pendekatan yang menggunakan angka, angket, atau semacamnya. Nah, selanjutnya itu pada bab yang ke-6 ya teman-teman, itu judulnya adalah penelitian evaluatif. Nah, apa itu penelitian evaluatif? Nah, penelitian evaluatif itu dilakukan untuk menilai efektivitas suatu program gitu, kebijakan atau kegiatan pendidikan. Nah, tujuannya adalah untuk membantu mengambil kebijakan, membantu keputusan yang lebih tepat. Evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu formatif dan juga sumatif. Nah, kalau formatif itu untuk memberikan proses, sedangkan sumatif adalah untuk menilai hasilnya. Selanjutnya itu adalah bab ke-7, penelitian tindakan. Nah, di mana penelitian tindakan ini biasanya dilakukan oleh guru atau untuk memperbaiki kinerja mereka sendiri. Nah, dan ini bersifat reflektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perbaikan. Ada dua pendekatan, yaitu penelitian tindakan kritis yang menekankan kesadaran dan juga kebebasan berpikir, serta penelitian tindak praktis yang berfokus pada tindakan nyata di lapangan. Prosesnya meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, perencanaan, dan juga pelaksanaan tindakan perbaikan. Oke, nah kita lanjut ya guys di bab ke-8. Nah, yaitu penelitian dan juga pengembangan. Penelitian dan juga pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan atau menyempurnakan produk seperti buku, media, atau alat bantu belajar. Nah, prosesnya itu meliputi studi pendahuluan, perencanaan, pembentukan suatu produk gitu, produk awal, uji cobanya, dan penyempurnaan hingga siap digunakan. Nah, hasil penelitian ini menghasilkan produk yang nyata yang bisa langsung diterapkan dalam pendidikan, di dalam dunia pendidikan. Nah, jadi itulah gunanya penelitian dalam pengembangan gitu. Nah, selanjutnya itu adalah bab ke-9 yang judulnya penelitian eksperimental. Nah, penelitian eksperimental ini digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dengan membandingkan kelompok eksperimen dan juga kelompok-kelompok kontrol. Nah, penelitian ini banyak digunakan secara sains, namun bisa juga diterapkan dalam dunia pendidikan. Nah, masuk kita ke bab 10 teman-teman. Judulnya itu adalah teknik pengumpulan data dan juga pengukuran. Nah, dalam teknik pengumpulan data itu bisa menggunakan wawancara, angket, observasi, studi dokumen. Nah, sedangkan dalam pengukuran dilakukan dengan tes dan juga dengan skala. Nah, setiap instrumen harus diuji validitas dan juga rehabilitasnya. Nah, agar data yang dihasilkan itu benar-benar akurat gitu ya teman-teman. Instrumennya juga harus disusun berdasarkan kisi-kisi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian agar hasilnya itu bisa dapat dianalisis secara tepat gitu. Nah, yang ke-11 itu adalah populasi dan juga sampel. Nah, apa itu populasi? Adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari objek yang benar-benar diteliti secara langsung. Pemilihan sampel harus mewakili dari populasi yang hasilnya bisa valid. Ada dua cara pengambilan sampel, yakni secara acak atau random dan juga secara tidak acak atau non-random, dengan berbagai jenis seperti sampel berstrata atau purposium. Nah, lanjut guys, kita ke rumusan masalah, metodologi, dan juga desain penelitian itu pada bab ke-12. Nah, tahap awal penelitian itu dimulai dalam mengidentifikasi masalah yang penting dengan mendesak untuk dipecahkan, gitulah, masalah yang didesak untuk dipecahkan. Setelah itu penelitian merumuskan variabel, tujuan, hipotesis, lalu menentukan metode, sumber data, dan alokasi penelitian. Desain penelitian disusun secara sesuai dengan jenis, baik eksperimen maupun non-eksperimen, agar langkah penelitian terarah dan hasilnya bisa dipercaya gitu teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah penyusunan proposal penelitian, yaitu pada bab ke-13. Nah,
Proposal penelitian adalah rencana tulisan yang menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Nah, tahap penyusunannya meliputi pemilihan masalah, kajian teori, perumusan tujuan, penentuan metode, serta penyusunan desain penelitian. Walaupun formatnya berbeda-beda antara lembaga, umumnya berisi latar belakang masalah, tujuan pustaka, dan juga metodologi. Proposal juga bisa dilengkapi rincian biaya, jadwal, serta tim penelitian sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu tadi guys yang telah aku jelaskan dari buku yang pertama ini. Nanti aku juga akan jelaskan tentang buku yang kedua. Guys, di sini aku akan menjelaskan 10 bab dari buku yang ini, metodologi penelitian pendidikan, yaitu pada bab pertamanya yang berjudul pengenalan, yaitu menjelaskan bagaimana kita itu bisa memiliki tujuan untuk melakukan penelitian gitu, karena itu berdasarkan dari nalar dan pikiran kita yang menganggap sesuatu itu adalah hal yang kenapa gitu, dan itu berasal dari pikiran kita dan langsung kita proses melalui pikiran ilmiah dan mulai dari merasakan kesulitan. Nah, dari merasakan kesulitan dan juga persoalan-persoalan serta mengumpulkan dan juga mengelola data hingga menarik kesimpulan untuk membuat suatu penelitian tersebut gitu. Nah, untuk di bagian bab keduanya itu langsung masuk kepada pengertian, tantangan, hakikat penelitian ilmiah dan juga metode penelitian. Nah, dalam penelitian merupakan penerapan metode ilmiah untuk menentukan jawaban atau atas persoalan-persoalan penting yang secara sistematis yang memang sudah kita pikirkan sebagai tujuan penelitian kita gitu. Dalam penelitian pendidikan digunakan berbagai metode seperti penggunaan data sekunder dan juga studi kasus dan survei. Tantangan penelitian ilmiah terletak pada kemampuan peneliti dalam merancang metode yang tepat agar hasilnya itu lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, untuk di bab ketiga ya teman-teman, itu penelitian kualitatif dan kuantitatif, sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya penelitian kualitatif itu lebih berfokus pada pengambilan datanya gitu, kalau penelitian kuantitatif itu berfokus pada pengambilan data, yaitu seperti angka dan juga logika variabel gitu, seperti hipotesisnya gitu. Kalau dia kualitatif itu lebih berdasarkan dari pengamatan kita atau fenomena sosial secara mendalam gitu, melalui pendekatan seperti wawancara seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Pastinya udah tahu dong yang tadi. Nah, kita masuk di bab keempat. Identifikasi masalah dan juga perumusan judul penelitian. Nah, masalah penelitian dapat ditemukan melalui bacaan, seminar, atau pengalaman pribadi atau pengamatan langsung seperti yang saya katakan di awal. Setelah masalah diidentifikasi, peneliti merumuskan judul dan juga menggambarkan inti dari persoalan. Hipotesis disesuaikan dengan dugaan sementara atas jawaban dari permasalahan yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Proses ini menjadi dasar untuk menentukan arah dan fokus penelitiannya. Nah, kita lanjut pada bab kelima, yaitu studi pendahuluan dan juga penelaahan teori gitu. Nah, tahap awal itu penelitian diawali dengan pemilihan proyek dan juga ruang lingkup penelitian agar penelitian ini terarah gitu, agar penelaahan teori dan juga keputusan, perumusan hipotesis serta penyusunan alat pengumpulan data. Setelah perencanaan matang, peneliti melaksanakan penelitian dengan mengumpulkan, mengelola dan juga menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan juga menyusun laporan. Studi pendahuluan penting agar penelitian memiliki dasar teori yang lebih kuat. Nah, kita masuk pada bab yang keenam, yaitu judulnya rancangan penelitian. Nah, dalam rancangan penelitian itu dia mencakup berisi masalah, tujuan, hipotesis, jenis data, teknik pengumpulan data dan juga analisis data, serta jadwal kegiatan dan juga biaya. Nah,
Rancangan ini menjadi pedoman untuk pelaksanaan dari penelitian ini, baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, kita masuk ke bab yang ketujuh, yang judulnya itu populasi, sampel, dan juga variabel. Seperti yang aku jelaskan tadi teman-teman, bahwasannya populasi itu adalah bagian dari objek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan dipilih hasil dan mewakili keseluruhan dari populasi. Nah, sedangkan variabel adalah faktor yang memiliki nilai bervariasi dan juga menjadi faktor penelitian seperti tingkat pendidikan, pendapatan, atau sikap. Nah, dalam selanjutnya itu adalah bab ke-8, instrumen dan teknik pengumpulan data. Nah, dalam instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti teknik pengumpulan data yang meliputi seperti observasi, komunikasi, pengukuran atau menggunakan tes, serta dokumentasi. Nah, pemilihan teknik harus disesuaikan juga dengan tujuan dan juga jenis penelitian yang akan kalian lakukan, apakah itu relevan atau tidak begitu. Nah, selanjutnya itu adalah bab ke-9, yaitu pengelolaan data dan juga pengujian hipotesis. Data yang telah dikumpulkan perlu diolah lagi dengan dianalisis statistik maupun non-statistik. Jenis datanya, pengelolaan data harus memperhatikan keaslian dan juga keobjektivitasan gitu, atau kerelevansiannya. Setelah data siap, dilakukannya pengujian hipotesis dengan berbagai teknik seperti uji distribusi normal, Chi-kuadrat, dan juga kolerasi, dan juga analisis variasi. Tujuannya untuk memastikan apakah dugaan awal penelitian terbukti atau tidak. Selanjutnya itu adalah bab ke-10 atau bab terakhir, penulisan laporan penelitian. Nah, pada penulisan laporan penelitian itu berisi hasil yang lengkap dari proses penelitian yang sudah dilakukan, yaitu diawali dengan judul, latar belakang, perumusan masalah, metode, hasil, kesimpulan, hingga daftar pustaka. Tentunya format laporan bisa berbeda-beda antara lembaga dan juga tujuan dari penelitiannya. Nah, tetapi intinya mencakup pada pendahuluan, isi penelitian, dan juga kesimpulan. Dalam skripsi, laporan disusun secara sistematis agar dapat memenuhi proses dan juga hasil penelitian dengan jelas. Oke teman-teman, itulah tadi review buku atau CBR dari yang telah aku jelaskan sama kalian tentang dua buku ini ya teman-teman, tentang dua buku ini. Jadi itulah isinya, mungkin bisa dapat bermanfaat untuk kalian mengenai bagaimana metodenya, bagaimana perumusannya, bagaimana perencanaannya dalam melakukan penelitian itu. Dan aku juga sudah menjelaskan berbagai macam jenis penelitian pada buku yang pertama ini. Jadi mungkin kalian bisa mengambil bisa mengambil banyak sekali ilmu di dalam kedua buku ini, karena bisa membantu kalian dalam menyusun penelitian-penelitian, mau itu berbentuk penelitian apapun, termasuk juga penelitian yang berbentuk skripsi. Begitu ya teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.